urusan bicara atau lisan kita, yaitu an-nahyu anit tahdis bi kulli ma sami'a. Dilarang menyampaikan berita dari apapun yang kita dengar. Artinya tidak layak seseorang mendengarkan berita lalu langsung menyebarkannya. Berikutnya, adab berikutnya dalam berbicara, yaitu al-hazru minal kizbi. Waspadalah dengan sifat suka berbohong. Hati-hati dengan salah satu sifat yang paling dibenci oleh Nabi adalah berbohong. Kita sambung pembahasan kita. Kita masih membahas seputar adab dalam berbicara. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahawa salah satu yang harus dihindari oleh mulut kita adalah al-ghibah wan namimah, yaitu mengupat dan mengadu domba. Dan kita sudah membahas begitu besarnya dosa mengupat sampai Allah menyediakan satu neraka khusus yang bernama Hutamah kepada yang ahli ngupat. Dan juga kita sudah bahas terakhir ada 6 tempat atau 6 keadaan yang dibolehkan untuk mengupat. Dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Baik, kita sambung jawab melakukan Allah. Adab berikutnya dalam urusan bicara atau lisan kita, yaitu an-nahyu anit tahdis bi kulli ma sami'a. Dilarang menyampaikan berita dari apapun yang kita dengar. Artinya tidak layak seseorang mendengarkan berita lalu langsung menyebarkannya. Perlu disaring-saring, perlu dipertimbangkan apakah yang kita dengar itu benar atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kafa bil mar'i ithman ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Sudah cukup seseorang disebut berdosa, atau sudah layak seseorang disebut berdosa, ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a, yaitu ketika dia menyampaikan semua berita yang dia dengarkan. Dalam riwayat yang lain, wa bihasbil mar'i minal kidhbi ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Seseorang layak disebut pembohong, seseorang layak disebut al-kadzib apabila dia menyampaikan semua berita yang dia dengar. Nah, hadis-hadis ini semuanya dalam derajat yang sahih, riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Hadis-hadis ini jelas Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahawa kita kalau mendengarkan berita dari seseorang, janganlah kita menyebarkannya kecuali setelah kita bertabayun apakah berita itu benar atau tidak. Karena yang disebut dengan berita atau al-khabar itu yahtamilu as-sidqa wal kidhba. Yang namanya khabar itu ada 2 kemungkinan, bisa benar, bisa bohong. Kalau seseorang membaca atau mendengarkan seseorang mengatakan tentang sesuatu, lalu dia tidak ada saringan, langsung dia menyebarkan berita itu, bisa jadi yang dia dengarkan itu adalah sebuah kebohongan dari orang tersebut.
Dan kita dengan menyebarkannya sudah ikut bersyarikat menyebarkan kebohongan. Orang yang beriman, orang yang punya kesalehan, ketika mendengarkan satu berita atau satu percakapan atau satu fitnah, maka dia menyaring mana yang layak untuk diberitahukan ke orang lain, mana yang tidak layak. Tadi Rasulullah mengatakan sudah cukup seseorang dikatakan pembohong ketika dia model orang tersebut, apapun dia dengar dia sampaikan. Ini bahasa kita bocoring lah, kira-kira begitulah ya. Tidak ada saringan. Orang seperti ini ya, sudah layak disebut pembohong, karena kemungkinan kalau dia membawa semua berita dari orang, sedangkan orang itu pasti ada kemungkinan juga berbohong. Sayangnya dia tidak ada sesuatu yang membatasi dia untuk menyaring-nyaring berita, maka dia pun dianggap sebagai penyebar keburukan atau kebohongan. Sifat ini tidak baik. Sifat ini tidak baik, dan sifat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang cenderung kepada sifat munafik. Jadi tidak ada tabayyun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kepadamu dari orang fasik, Allah sengaja menyebutkan fasik, yaitu berita-berita bohong, fatabayyanu, maka bertabayyunlah lebih dahulu. Hari ini orang kadang-kadang tidak menyebarkan dengan lisan, tapi menyebarkan melalui WA, Facebook, grup-grup WA. Dia sebarkan, dia buang kapas di tengah jalan. Kapas sudah berhamburan, orang semuanya sudah seakan-akan menganggap bahwa itu berita benar. Padahal si penyebar berita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dia asal share saja. Nah, ini dosa, jangan fikir lepas daripada dosa. Apalagi yang sudah diketahui oleh banyak orang, padahal itu berita fitnah yang tidak ditabayyunkan. Semua dosa yang menyebar itu ditanggung oleh orang yang menyebarkan pertama. Dan itu akan menjadi dosa jariah untuknya seandainya dia tidak mengklarifikasi kembali. Nah, urang leweknya merasa reman bisa menyebar-nyebarkan fitnah untuk orang. Macam-macam tujuan, apakah karena sirik, hasad, atau beda pendapatan. Bukan beda pendapat, kadang-kadang beda pendapatan. Sebarkan keburukan orang, sebarkan. Belum tentu buruk, padahal yang buruk ini orang yang suka menyebarkan berita. Tapi di sisi masyarakat awam merasa bahwa dialah pahlawan, telah membongkar aib orang, dianggap pahlawan hari ini. Padahal dosanya bisa jadi dosa jariah. Dia mati dan berita itu belum dibersihkan namanya, maka matinya dalam keadaan membawa dosa-dosa yang terus berjalan. Mengklarifikasi fitnah itu dianjurkan. Jadi kita yang terfitnah itu tidak bisa dengan mengandalkan kesabaran. Sabar perlu, tapi perlu mengklarifikasi fitnah, karena efek fitnah panjang. Bisa menghancurkan karakter, bisa menghancurkan nama baik. Bukan orang difitnah saja, bahkan keluarganya pun hancur. Nabi Yusuf alaihissalam ketika terfitnah di tengah masyarakat, dia terfitnah seakan-akan dialah yang mencoba untuk menzalimi Zulaikha. Padahal hakim telah memutuskan bahawa yang bersalah adalah Zulaikha. Zulaikha lah yang terbukti melakukan kezaliman terhadap Yusuf. Walaupun Yusuf alaihi salam itu sebenarnya pun punya hati kepada Zulaikha. Jadi bukan Zulaikha saja yang mencintai Yusuf, Yusuf pun mencintai Zulaikha. Allah yang menceritakannya. Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha habis-habisan mencintai Yusuf,
Yusuf pun habis-habisan mencintai Zulaikha. Allah kalau sudah pakai kalimat hamma, itu di atas hubbun. Di atas hubbun. Kalau hubbun itu sudah cinta. Tapi hammun itu cinta mati. Kalau bahasa kita cinta buta. Yang berubah tai kambing jadi coklat, nah itulah cinta inilah. Cinta hammun ini. Allah ketika menceritakan cinta Zulaikha ke Yusuf, pakai hamma. Yusuf pun ternyata Allah kasih tahu rahasia. Yusuf mencintai Zulaikha. Cinta Yusuf kepada Zulaikha bukan dalam kapasitas tanda petik mencintai isteri orang, tidak. Tapi cinta dia sebagai seorang laki-laki normal. Jadi terus-terusan didekati, sehingga timbul rasa cinta. Inilah bahayanya kalau tinggal satu rumah dengan bukan mahram. Bahayanya tinggal satu rumah dengan bukan mahram. Duduk di dapur berdua, masak berdua, pun jaga-jaga. Karena sudah mulai bercanda, timbul rasa cinta. Nah, akibatnya terjadi perselingkuhan, perzinaan. Yusuf alaihi salam akhirnya terjebak. Zulaikha menzaliminya. Tapi alhamdulillah, laula ra'a burhana rabbih, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, tidak melihat tanda bukti datang dari Allah, pasti dia jatuh ke zina itu. Maka yang menyelamatkan Nabi Yusuf adalah kasih sayang Allah. Dalam tafsir disebutkan ada dua versi. Yang pertama, Yusuf tiba-tiba mendapatkan bisikan dari Allah, jangan, selama ini engkau beribadah kepada Allah, apa guna ibadahmu? Apa guna engkau taat ke Allah kalau engkau melakukan zina? Versi kedua dalam tafsir disebutkan, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, versi kedua dia melihat nampak wajah ayahnya Yakub. Tiba-tiba nampak wajah ayahnya Yakub. Ayahnya lah yang mengatakan, anakku jangan. Di situ dia berlari ke pintu, padahal dia tahu pintu sudah dikunci. Nabi Yusuf tahu pintu sudah dikunci, tapi tetap lari ke pintu. Untuk apa dia lari? Dia bermohon semoga Allah menyelamatkan usaha dia untuk melarikan diri dari zina. Dan akhirnya yang terjadi, jemaah melakukan Allah, tidak jadi. Zulaikha tidak jadi menzalimi Yusuf karena Yusuf melarikan diri, dan terbukti di pengadilan Zulaikha yang salah. Dan apa yang terjadi berikutnya? Untuk tidak mempermalukan istana, maka aib Zulaikha disimpan rapi-rapi, disebarkan ke publik, yang melakukan adalah Yusuf. Jadi pekatunnya dari rojih kana. Ya. Pekatun bahasa Indonesianya apa? Fenomena, sifat fenomena ini itu dari dulu sudah ada. Jadi menyembunyikan keburukan kerajaan, menyembunyikan keburukan istana, lalu membongkar, menuduh, memfitnah orang untuk dijadikan tumbal. Yusuf alaihi salam dijadikan tumbal. Diumumkan ke publik Yusuf yang mencoba memperkosa Zulaikha. Lalu dia dipenjara untuk membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang bersalah. Yusuf menerima ketentuan itu. Dia bersabar dalam penjara, dan kemudian ketika Yusuf mendapatkan bantuan dari Allah dengan mengetahui takwil mimpi, akhirnya raja mengeluarkannya karena membutuhkan Yusuf. Disitulah Yusuf mengatakan, aku tidak akan keluar sampai engkau mengumpulkan semua rakyat, dan terutama ibu-ibu yang dulu memotong-motong jari. Kumpulkan semuanya, ya. Ibu PKK, ibu Dharma Wanita, ibu macam-macamnya, kumpulkan semuanya, kasih tahu mereka siapa yang sebenarnya telah melakukan kejahatan ini. Dan Nabi Yusuf tidak mau keluar, padahal raja membutuhkannya. Dia tidak mau keluar sampai fitnah itu diselesaikan dan dikumpulkan rakyat. Kemudian diumumkan yang terjadi sebenarnya adalah Zulaikha lah yang mencoba memperkosa Yusuf, bukan Yusuf yang memperkosa. Disitulah baru Nabi Yusuf keluar. Maka Bapak Ibu melakukan Allah, ada orang ketika terkena fitnah, dia mengatakan begini, alah, budak fikir man, tak sabar mentang. Fitnah menyebar, anaknya jadi orang yang buruk, istrinya dianggap orang buruk. Fitnah menyebar, maka klarifikasi fitnah wajib. Masalah sabar nomor 2. Setelah kita klarifikasi masih juga ditekan,
maka bergantunglah kepada Allah. Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa mallahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah tidak akan lalai dengan semua kezaliman yang terjadi. Jadi jangan fikir Allah lalai, tidak tahu dengan kezaliman terhadap kita. Allah tahu, cuma Allah menunggu waktu yang tepat untuk menghabiskan penzalim, ya, dan untuk menyelamatkan orang yang terzalimi. Karena orang selama ini mengira Allah lalai. Pengadilan dibuat, pengadilan boneka, ya, ada yang merekayasa hukum, undang-undang dirubah suka-suka, seakan-akan Allah lalai, seakan-akan Allah tidak tahu kezaliman ini. Allah tahu, Allah tahu. Cuma Allah menunggu waktu yang tepat. Orang zalim tidak langsung dihabiskan Allah, kecuali ditunggu untuk diangkat tinggi-tinggi baru dihancurkan. Karena kalau gelas diangkat rendah, kita hancurkan, itu tidak berkeping-keping, bekah dua tangan. Tapi begitu kita angkat tinggi, kita jatuhkan berkeping-keping. Nasib orang zalim ujungnya berkeping-keping setelah diangkat tinggi oleh Allah. Terus naik, terus hancurkan, terus merasa berkuasa, terus lakukan. Tunggu nasib Fir'aun akan terulang. Ini bukan nyindir, kenyataan. Maka jemaah Allah SWT, maka hati-hati menyebarkan berita bohong, hati-hati menyebarkan berita tanpa saringan. Kita kalau ada orang menceritakan ke kita, atau dia share ke grup, ini begini, fulan begini, jangan langsung kita share ke orang lain. Bisa jadi dia yang berbohong telah menyebarkan kebohongan. Bisa jadi dia punya masalah pribadi dengan orang yang dia buruk-burukkan. Kita ikut-ikutan dengannya, maka kita ikut menanggung dosa orang yang telah melakukan itu. Makanya salah satu yang harus ditahan dalam lisan kita adalah jangan suka menyebarkan berita dari apa yang kita dengarkan semuanya. Saring-saringlah. Baik. Berikutnya, adab berikutnya dalam berbicara, yaitu al-hazru minal kizbi. Waspadalah dengan sifat suka berbohong. Hati-hati dengan salah satu sifat yang paling dibenci oleh Nabi adalah berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang dosa besar, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, lalu kemudian kata Rasulullah, ada 3 dosa besar, kata Rasulullah, dosa terbesar. Lalu sahabat bertanya, apa dosa besar itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga kata Rasulullah, al-kizbu, berbohong. Anehnya ketika beliau menyebutkan al-kizbu, beliau terus-terusan mengulang, hati-hatilah al-kizbu, 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 kata Rasulullah, hati-hatilah dengan bohong itu dosa besar. Sehingga perawi hadis mengatakan, seandainya kami tidak menghentikan Rasulullah untuk mengucapkan hati-hati bohong, hati-hati bohong, sungguh beliau seakan-akan tidak berhenti untuk mengucapkan dosa besar itu. Seakan-akan beliau tidak berhenti untuk memperingatkan bahayanya dosa bohong. Kenapa dari 3 dosa besar ini bohong yang diulang-ulang oleh Rasulullah? Para ulama mengatakan syirik dan durhaka itu besar sekali dosanya, tapi orang tidak terjun bebas ke dalam dunia itu. Orang tidak mudah terjun ke dunia itu. Jadi orang tidak begitu mudah jatuh ke syirik, apalagi yang punya ilmu, yang punya iman, belajar agama sedikit, walaupun sedikit, tapi dia tahu tidak boleh mensyirikkan Allah. Walaupun dia tidak salat, kerjanya berjudi, mabuk, tapi menyatakan siapa Tuhanmu, tetap jawabannya Allah. Tetap jawaban Allah. Sama kayak sifat-sifat sebahagian kita, itu kalau kita bilang kah lagi Yahudi, itu cukup marah. Karena menganggap Yahudi itu pembangkang, Yahudi itu orang yang syirik kepada Allah. Marah sekali kita kalau disebut Yahudi. Walaupun sebenarnya amal kita lebih dahsyat daripada Yahudi. Ada sebahagian yang begitu, macam maksiat kita lakukan. Kenapa kita benci itu? Karena kita tidak mau dituduh sebagai orang yang syirik. Jadi kalau syirik kita enggak terjun bebas ke dalam dunia itu.
paling satu dua yang kurang sekali ilmunya. Yang murtad hari ini pun itu rata-rata memang karena bisa jadi faktor ekonomi lebih besar. Ini ada saudara kita yang sudah murtad berapa orang. Saya coba cek berita-beritanya, itu ada faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Pendeta yang sudah menyebar di YouTube, siapa namanya? Bukan yang Saifuddin Ibrahim, yang orang Matang, yang orang Biren, yang dulu di pesantren 6 tahun, dekat Tuonan konyan, itu menyebar di YouTube, Pak. Saya tanya ke beberapa kawannya, dulunya memang pengutip peluk kaleng susu untuk membuat sapu lidi, penutup sapu lidi di atas. Tiba-tiba menghilang dari kampung, pas mengumumkan diri sudah murtad. Padahal 6 tahun di pesantren, salah satu pesantren di Lok Semawi. Tapi bukan salah pesantrennya, bikin salah pesantren ini. Nah, ini jarang sekali terjadi, jarang sekali. Nah, kemudian durhaka pada orang tua, ini pun jarang. Karena orang dengan naluri saja, dengan orang tua sayang, dengan orang tua hormat. Paling satu dua yang sudah kena virus maling kundang yang durhaka. Tapi Masya Allah, dosa ketiga, berbohong, itu siapapun bisa kena. Yang sudah belajar kitab 7 tahun, yang sudah di pesantren 20 tahun, yang sudah tahu hafal Quran, yang paham hadis, bisa terkena dosa ini. Yang dijuluki ustaz, dijuluki tengku, dijuluki ulama pun kadang bisa jatuh ke dalam dosa ini. Yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan bisa jatuh dalam dosa ini. Karena bohong ini, orang bisa serta-merta melakukannya. Kadang-kadang dalam hari-hari kita sudah tahu ngaji haram bohong. Tapi kita terjadi, contoh sederhana ketika kita ditanya orang, "Ho katru, mana sampai mana udah ni?" Di telefon, "Ho katru, di mana udah sampai ni?" Kita langsung bilang, katru bacut tu. Sedikit lagi hampir sampai ni, sedikit lagi. Padahal dia masih di rumah, santai-santai, sedikit lagi udah hampir sampai ni, udah tengah jalan ni. Untuk menutupi kebohongan pertama, perlu kebohongan kedua. Ketika kita bilang hampir sedikit lagi, dia tanya, "Di jalan apa udah sampai ni?" Kita langsung mengatakan, "Di jalan Iskandar Muda." Bohong kedua untuk menutupi, karena tadi mengatakan sudah di jalan. Dan untuk menutupi berikutnya, harus bohong lagi. Di mana? Di depan toko mana? Kita sebutkan nama toko. Bohong ketiga. Jadi pekan hana naja aja rumah ya. Misalnya dibilang, "Kenapa enggak datang langsung ke rumah?" Dia akan tutupi lagi, "Ini kami sedang istirahat di Menasah." Bohong keempat. "Menasah mana?" "Menasah fulan." Bohong kelima. "Kenapa lama sekali di sini?" "Ada yang sesak kencing." Bohong keenam. Terus sekali bohong, terus menutupi kebohongan. Maka jemaah mereka Allah, kenapa Rasulullah mengulang-ulang bohong? Karena dia tahu umatnya bisa jadi masuk neraka karena sifat bohong ini. Makanya ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin." Surat Taubah 119. Apa kata Allah? "Wahai orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau pada Allah, wa kunu ma'as sadiqin." Dan bergabunglah engkau, berkumpullah engkau bersama orang-orang yang jujur. Itu nasihat Allah kepada kita. Jangan sering-sering bergabung dengan orang bohong. Ini maksud ayat ini apa? Allah ketika mengatakan wa kunu ma'as sadiqin, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, wala takunu ma'al kadzibin. Jangan sering-sering engkau bergabung-gabung, berkumpul-kumpul dengan para pembohong. Kadang-kadang kita satu partai dengan pembohong. Kayak mana kita buat jadinya? Tapat-tapat ini. Enggak bohong dianggap membangkang dari partai, terpaksa berbohong bersama. Jadilah partai berbohong. Begitu keadaannya jemaah mereka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Kejujuran selalu membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan orang yang selalu dalam kebaikan pasti dibawa ke dalam surga oleh Allah. Maksudnya orang jujur ujung-ujungnya surga. Orang jujur itu banyak temannya, banyak teman yang baik,
mudah rezekinya. Tukang yang jujur itu direkomendasi oleh satu rumah. Tukang bangunan jujur, salat, kemudian tidak menipu harga, amanah. Sudah selesai satu rumah. Yang punya rumah ketika ditanya oleh kawannya yang lain, siapa tukang bisa kita pakai? Saya ada mau buat sedikit. Pasti dia rekom, kau pakai tukang long mentang. Cukup jujur orang. Jujur sekali. Itu akibat jujur, selalu bawa kebaikan. Ujung-ujungnya surga. Lalu Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la yusaddiqu hatta yakuna 'indallah siddiqan. Seseorang kalau terus-terusan jujur, maka distempel oleh Allah di dalam catatan amalnya orang jujur. Orang jujur. Itu kalau sudah stempel Allah, maka dia terbawa terus menuju ke surga. Nabi dulu terkenal dengan kejujurannya, yaitu menjalankan amanah, maka dijuluki Al-Amin. Ini salah satu sifat Nabi. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wa innal kazba yahdi ilal fujur. Orang yang kebohongan itu selalu membawa kepada kesengsaraan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan orang-orang yang celaka, yang sengsara dalam kebohongannya, artinya terus-terusan berbohong, maka dia akan terbawa ke dalam neraka. Wa innar rajula la yukazzibu hatta yaktuba 'indallah kazzaban. Orang yang suka berbohong, terus-terusan bohong, ditulis dalam catatan amal, distempel oleh Allah kazzab, pembohong. Kalau sudah distempel, maka dijamin jalannya diatur oleh Allah menuju ke neraka Allah. Kalau Allah sudah stempel, itu susah melepaskannya kecuali dengan izin Allah. Harus taubatan nasuha. Nah, dan tanda-tanda akhir zaman, munculnya para pembohong. Tanda-tanda mau kiamat, banyaknya pembohong. Pembohong juga menjadi tanda munafik. Iza hadasa kazaba. Kalau berbicara suka bohong. Orang munafik fid darkil asfal minan nar. Orang munafik lapisan paling bawah dalam neraka bersama waquduhan nas wal hijarah, yaitu kata Allah bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Kenapa batu? Kenapa tidak kayu? Kenapa kita tidak pakai gas untuk bahan bakar neraka? Kenapa batu? Karena batu adalah makhluk Allah yang paling kuat dan paling lama menyimpan panas. Kayu mudah terbakar, tapi sebentar sudah selesai. Batu coba bakar sebentar, simpan panasnya berjam-jam. Apalagi dalam neraka yang terus menyala-nyala. Maka batu dijadikan sebagai bahan bakar. Siapa satu lagi? An-nas, manusia. Manusia mana? Bukan kafir. Bukan kafir, Pak. Kafir tidak jadikan bahan bakar neraka. Karena kafir sudah jelas. Memang nyan urang yang perlu dibakar. Siapa bahan bakarnya? Munafik. Munafik, yaitu orang mengakui Islam tapi hidup dengan kehidupan munafik. Mana salah satu tanda munafik? Suka bohong. Suka bohong. Makanya jangan heran orang munafik hanya bisa bersepakat, berkumpul-kumpul dengan para munafik, baru selamat hidupnya. Kalau tidak dikelilingi oleh para munafik, enggak bisa selamat. Karena kalau ada orang jujur dalam, hancur. Makanya untuk membina sebuah kemunafikan menjadi sebuah kekuatan besar, itu harus dikumpulkan sesama munafik. Menyona orang jujur tidak mentangnya hancur, Pak Mandum. Makanya orang jujur enggak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai dalam dunia kemunafikan. Jadi begitulah jemaah melakukan Allah, bagaimana Rasulullah mengancam tentang orang-orang yang suka berbohong. Ini yang harus kita jaga. Jadi tahan lisan, apalagi dalam Ramadan nanti, batal pahala puasa. Kata Rasulullah, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk wal amal bihi, dan melakukan amal buruk, falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Tidak perlulah engkau menahan makan dan minum. Enggak usah tahan makan minum. Maksudnya apa? Bukan enggak usah puasa. Tidak ada guna engkau puasa kalau masih berkata-kata yang buruk, salah satunya bohong. Maka jangan bohong-bohong dalam Ramadan. Kalau puasa bilang puasa, kalau enggak puasa bilang enggak puasa. Baik. Kita berhenti di sini.